Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih siam, ya, fikih siam, dan kita sekarang masuk di seri yang ke-12, ya. Pembahasan bagaimana hukum menggunakan inhaler dan nebulizer bagi penderita asma. Jadi, inhaler dan nebulizer adalah sebuah alat yang biasa digunakan oleh penderita asma. Ya, mereka kalau yang sudah cukup akut, mereka harus memakainya, ya, menghirupnya 3-6 jam sekali. Ya, ini dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang bernama asma. Apa hukum menggunakan inhaler? Ya, inhaler itu yang dihirup, ya, di mulut atau di hidung, ya. Apa hukumnya? Hukumnya dikembalikan kepada hukum tetes hidung dengan berbagai perbedaan di dalamnya. Ya, jadi inhaler itu sama hukumnya dengan orang yang meneteskan, ya, cairan atau sesuatu di hidung. Ya. Ada ikhtilaf ulama di sini, namun pendapat yang kuat adalah dia tidak membatalkan puasanya. Ini pendapat yang kami pilih, ya. Ini pendapat yang diambil oleh mazhab Maliki dan Syafi'i, ya, serta Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi karena itu sebuah darurat yang memang harus dihirup untuk menghindari terjadinya keburukan pada diri seseorang, maka penggunaan inhaler tadi itu secara fikih hukumnya boleh karena dikategorikan sesuatu yang sifatnya darurat. Ya, beda seperti pembahasan kemarin, ya, seperti tetes hidung dan sebagainya. Nah, untuk inhaler ini dia memang bagi orang-orang yang sudah akut sakitnya, maka mereka membutuhkan untuk menghirup ini 3-6 jam sekali. Jadi setiap 3 jam dia menghirup. Seperti itu, ya. Untuk obat asma yang sedang dia derita ada dua pendapat, namun kami lebih cenderung memilih pendapat tidak batal puasanya, ya, tidak batal puasanya. Ini adalah pendapat mazhab Al Hasan bin Shalih, sebagian Malikiyah, ya, dan juga yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, rahimakumullah, disinilah kemudian kita saling menghargai adanya perbedaan. Bagi antum yang merasa bisa ditahan sampai malam hari penggunaan inhaler, sebaiknya tidak menggunakan jika memang masih bisa ditahan. Namun jika sudah tidak bisa ditahan dan menurut dokter setiap 3 jam harus menghirup inhaler, maka ambillah pendapat ini, yakni tidak membatalkan puasa. Nah, ini pendapat yang saya pilih. Kemudian yang pembahasan berikutnya, ya, apa hukum, ya, anestesi, ya, atau pembiusan, ya. Seseorang dibius, apakah bius itu bisa menjadikan puasanya batal atau tidak? Ya, kita lihat di sini. Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari kalangan ulama, tergantung kondisinya. Yang pertama, hilangnya kesadaran pada keseluruhan siang. Jadi misalnya dia di anestesi, ya, dibius dari azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sepanjang hari, ya, berarti sampai maghrib, ya, dia tidak sadar. Ya. Dalam kondisi seperti ini, ya, maka mereka
tidak diwajibkan puasa. Ya, karena mungkin sakit sehingga dokter punya pendapat bahwa ini harus dipingsankan, ya, atau ini harus diberi obat tidur misal. Kalau dari pagi azan subuh sampai maghrib full dia tidak terbangun, maka orang seperti ini tidak disebut berpuasa. Berarti mereka, ya, wajib untuk mengkodoknya. Jadi anestesi itu jika sehari penuh, ya, dia dihitung tidak berpuasa. Berarti wajib untuk mengkodok puasanya. Ini keadaan yang pertama. Ini pendapat yang diambil oleh, ya, mazhab Abu Hanifah. Ya, mereka mengkiaskan anestesi itu dengan pingsan. Seseorang yang pingsan dari azan subuh sampai maghrib, dia wajib untuk mengkodok puasanya. Berarti sama, seseorang yang dianestesi atau dibius dari ba'da subuh sampai maghrib, maka kewajiban mereka adalah mengganti puasanya. Ya, tidak dihitung puasa. Kemudian yang kedua, hilangnya kesadaran bukan pada keseluruhan siang. Artinya masih mendapati waktu beberapa saat untuk menjalani puasa pada hari tersebut. Sebagian ulama mengatakan puasanya tidak sah. Ini pendapat Malikiyah. Ya, jadi kalau hanya pada asar terbangun, ya, dari pagi dia di anestesi sampai asar bangun, ya, dari asar sampai maghrib ada. Pendapat Malikiyah mengatakan ini tidak sah puasanya. Mengapa? Karena sebagian siangnya tidak dia rasakan, hanya kurang lebih 2 jam saja yang dia merasakan puasa. Ya, ini pendapat Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Kemudian itu pendapat mazhab Malikiyah. Imam Abu Hanifah mensyaratkan jika telah sadar sebelum waktu zawal atau tergelincir ke arah barat, maka harus memperbarui niat. Ya. Pendapat ini lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa yang beliau katakan? Jika seseorang mendapati sebagian dari waktu siang, puasanya sah. Berarti bisa kita simpulkan, jika seseorang itu terbangun dari anestesi, dari obat biusnya sebelum matahari zawal atau sebelum waktu zuhur tiba, ya, maka puasa mereka adalah sah, seperti itu. Tapi kalau sudah setelah asar, maka lebih baik kita memilih pendapat tidak usah dihitung puasa. Nah, jadi anestesi ini ada 2 hukum, ya. Yang pertama, jika sehari penuh seseorang itu, ya, mengalami pingsan atau pembiusan dari ba'da subuh sampai maghrib, maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah tidak ada puasa bagi mereka. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jika dia terbangun di akhir-akhir siang seperti asar, ya, kalau mazhab Maliki mengatakan tidak sah puasanya. Tapi kalau sebelum asar itu boleh. Namun kami Nur Ahmad lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, yakni selama manusia tadi, ya, mendapati waktu siangnya sebelum matahari zawal, ya, maka mereka sah dihitung puasanya. Berarti kalau anestesi ini sudah hilang pengaruhnya sebelum waktu zuhur, ya, maka dia dihitung sah puasanya.
Adapun jika sudah dekat ke waktu asar, maka dihitung hutang puasanya wajib diqadha untuk waktu-waktu berikutnya. Nah, ini rahimakumullah, inilah fikih begitu banyak ya dinamika perbedaan, dan perbedaan dalam hal fikih, dalam hal furu'iyah itu perkara yang biasa ya. Berbeda silahkan, berbeda boleh ya, mencela jangan ya. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan ya, mengistiqomahkan kita di atas ketaatan, dan kita berharap kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.